Inilah pendapat para ulama mazhab tentang hukum merokok. Ulama Syafi'iyah, Ibnu Ala'an dalam kitab Syarah Riyadus Sholihin dan Al-Azkar serta buku beliau lainnya menjelaskan akan haramnya rokok. Begitu pula Asis Syaikh, Abdur Rahim Al-Ghozi, Ibrahim bin Jaman serta ulama Syafi'iyah lainnya mengharamkan rokok. Qalyubi, ulama mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1069 Hijriah, ia berkata dalam kitab Hasyiyah Qalyubi ala Syarhi Al-Mahali, Jilid I, halaman 69, ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para syaikh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya. Ulama mazhab lainnya dari Malikiyah, Hanafiyah dan Hambali pun mengharamkannya. Artinya para ulama mazhab menyatakan rokok itu haram. Silakan lihat bahasan dalam kitab Hukmu Ad-Din fil Lihyah wa Tadhin Hukum Islam dalam masalah jenggot dan rokok yang disusun oleh Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi Hafizahullah terbitan Al-Maktabah Al-Islamiyah halaman 42 sampai dengan halaman 44. Di antara alasan haramnya rokok adalah dalil-dalil berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Merokok dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu merusak seluruh sistem tubuh, menimbulkan penyakit kanker, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin, dan merusak sistem reproduksi. Dari alasan ini sangat jelas rokok terlarang atau haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak boleh memulai memberi dampak buruk atau mudorot pada orang lain, begitu pula membalasnya." Hadits riwayat Ibnu Majah nomor 2340 dan Daruqutni jilid 3 halaman 77, Al-Baihaqi jilid 6 halaman 69, Al-Hakim jilid 2 halaman 66. Syaikh Al-Albani berkata, hadits ini sahih. Dalam hadits ini dengan jelas terlarang memberi mudorot pada orang lain dan rokok termasuk dalam larangan ini karena mengandung mudorot. Perlu diketahui bahwa merokok pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah, lalu dimusnahkan. Para ulama mengharamkan merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak. Demikianlah pendapat ulama-ulama mazhab tentang rokok. Sedangkan sebagian ulama-ulama sesudahnya memiliki pendapat berbeda, bahwa merokok hukumnya makruh, karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Hukum ini dikiaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih mentah dan karats, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia, yaitu bau tidak sedap. Hadits riwayat Muslim nomor 564. Menurut aku, pendapat ini tidak kuat, karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap, lebih dari itu menyebabkan berbagai penyakit berbahaya, di antaranya adalah kanker paru-paru. Bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan komen.